Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya Abdullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama berusaha untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang berbahagia ini termasuk hamba Allah yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Januari tahun 2026. Dengan demikian, otomatis umur kita bilangannya bertambah 1 tahun. Dan konsekuensinya juga adalah umur kita juga berkurang jatahnya. Bilangannya bertambah, jatah kita hidup di dunia semakin berkurang. Kurang 1 tahun. Berapa jatah hidup kita di dunia? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Walaupun kita sekarang ini berumur, ada yang 20 tahun, 30 tahun. Tidak semestinya hidup sampai tua. Ada orang yang baru umurnya 30 tahun sudah diambil oleh Allah. Ada 15 tahun sudah diambil oleh Allah. Tapi ada orang yang umurnya sudah 90 tahun belum diambil oleh Allah. Jadi karena mati itu adalah rahasia ilahi, kita tidak tahu. Marilah kita selalu bersiap-siap. Mana tahu kapan Israel mengambil jatah kita hidup di dunia. Kalau kita sudah siap, kapanpun kita insya Allah akan reda diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, seorang mukmin harus cerdas, harus pintar dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Harus cerdas, harus pintar. Bagaimana yang dikatakan mukmin yang cerdas itu? Nah, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, beliau bersabda,
Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ayyul mu'min Akyas, ini seorang Ansor bertanya kepada Rasulullah, fa ayyul mu'mini Akyas, wahai Rasulullah, bagaimana yang dikatakan seorang mukmin yang cerdas itu? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, qala aktsaruhum lil mautil dzikra. Jadi qala, kata Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, aktsaruhum, yaitu mereka yang paling banyak, lil mautil dzikra, orang yang banyak mengingat akan kematian. Kemudian wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada, dan orang yang paling baik persiapannya untuk menuju akhirat. Hadirin yang saya muliakan, jadi dari hadis di atas ada dua kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, menurut Rasulullah, yang katakan orang yang cerdas itu adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang banyak mengingat akan kematian. Jadi orang yang pintar itu, kalau menurut Rasulullah, bukan orang yang hebat dalam matematika, dalam perdagangan, atau bertitel profesor, insinyur. Bukan itu yang dikatakan pintar menurut Rasulullah. Orang yang pintar, kata Rasulullah, yang pertama, orang yang selalu di dalam hidupnya seorang mukmin, di mana saja, kapan saja, dia selalu ingat akan kematian. Ini yang sering kita lalaikan. Kita kalau sudah sibuk dengan dunia, akhirat lupa. Kita sudah sibuk dengan dunia, lupa akan kematian. Nah, orang yang seperti ini, kata Rasulullah, bukan orang yang pintar, justru sebaliknya, orang yang bodoh. Dia hanya memikirkan dunia, tapi tidak mempersiapkan akan bekal untuk akhirat. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus banyak mengingat kematian? Mengapa kita harus selalu ingat akan kematian? Yang pertama, agar kita giat beribadah. Orang yang selalu ingat kematian, saya yakin pasti dia tidak akan pernah meninggalkan sholatnya, tidak akan pernah mengabaikan puasanya, tidak akan pernah mengabaikan ibadah-ibadah yang sunnah. Kenapa? Dia takut, mana tahu sewaktu-waktu malaikat mau menjemputnya. Jadi orang yang mukmin yang cerdas, dia selalu beribadah dengan taat, dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, orang yang cerdas, orang yang selalu mengingat kematian, supaya dia berhati-hati dalam berbuat. Orang kalau takut mati, ya, takut dia akan kematian, dia tidak sembrono dalam hidup. Apapun yang dia kerjakan, dia pasti akan hati-hati. Dia pasti menginginkan reda Allah.
Tidak sama dengan orang yang sembrono hidup di dunia. Apa saja dia kerjakan, apa saja dia tindakan, apa saja dia makan, apa saja dia minum, dia tidak hati-hati. Tapi kalau orang mukmin yang cerdas, apa saja perbuatannya selalu berhati-hati. Karena dia takut sesudah mati itu pasti ada lagi alam yang lebih serem, lebih hebat. Dunia hanya sementara. Kemudian yang ketiga, orang yang cerdas, orang yang selalu ingat akan kematian, dia akan menggunakan umurnya itu untuk bertaubat kepada Allah. Semua kita ini tidak ada yang tidak salah, baik besar maupun kecil. Jangan yang dikira kesalahan yang kecil itu dianggap remeh. Kata suatu hadis, sesuatu yang kecil itu kesalahannya kalau ditumpuk itu akan menjadi dosa besar. Makanya sesudah kita sholat itu disunahkan bertaubat. Bagaimana cara bertaubat? Bacalah istighfar dengan sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Mungkin kita dalam sholat, kita tidak khusyuk, kita terlena dalam sholat, memikirkan sesuatu. Kita disunahkan untuk istighfar, menghapus kesalahan kita yang lalu dari waktu ke waktu, dari sholat waktu ke satu sholat kita perbanyak istighfar. Gunanya itu apa? Bertaubat. Kalau perlu lakukan sholat taubat, menghapus dosa kita. Kemudian yang kedua yang dikatakan orang yang cerdas adalah wa ahsanuhum lima ba'da isti'dada. Orang yang paling baik persiapannya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Ya, jadi diumpamakan seseorang akan mudik pulang kampung, apalagi kampungnya jauh. Coba, apa yang dia persiapkan? Tentu saja hal yang penting-penting dia persiapkan. Yang pertama, mempersiapkan ongkos. Kalau dia tidak punya kendaraan atau naik pesawat, naik kapal, itu pasti. Kalau dia punya mobil, nanti beli bensinnya di jalan berapa, itu dia perhitungkan dengan matang agar dia tidak terlantar nanti di tengah jalan. Yang kedua, sanggup dalam perjalanan. Mana yang beli minum, mana yang makan, mana yang ini, yang itu. Itu dalam perjalanan pulang ke kampung. Kemudian kalau sampai di kampung, apalagi belanja selama di kampung. Lebaran, mudik, apakah nggak sanggup? Apakah nggak ngasih belanja untuk anak-anak di rumah, cucu-cucu di rumah? Itu dipikirkan semua. Padahal itu hanya pulang kampung dengan waktu yang pendek. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pulang? Ya, ilaihi raji'un, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Kalau kita merantau, kalau nggak kerasan bisa balik kampung. Nggak kerasan bisa pulang kampung. Tapi kalau kita pulang kampung akhirat, apakah bisa balik? Itu pun khalidina fihi abada, selama-lamanya di kampung kita yang sesungguhnya. Bagi seorang mukmin, kampung yang sesungguhnya ada apa? Surga. Sebab kenapa? Nenek moyang kita Adam dan Hawa dulu asalnya diciptakan di surga, dan kita harus kembali ke sana. Tapi ada orang yang salah kampung, ada orang yang salah pilih jalan, ada orang yang salah pilih kampungnya, balik ke kampungnya, yaitu
neraka. Kenapa? Sebab waktu di dunia dia tidak mempersiapkan sanggup, mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai di akhir itu hanya dua pilihan. Kalau kita sukses di dunia, bakal bekal untuk akhirat, kita akan dijamu, akan disambut oleh Allah. Dengan apa? Dengan istana yang megah, surga yang disediakan oleh Allah, karena dia sudah beribadah, berbakti dan menyembah sewaktu di dunia. Jangan dibandingkan istana di surga seperti istananya presiden, itu tidak ada apa-apanya itu. Kalau dibandingkan dengan istananya Sultan Hasan Bolkiah, itu tidak ada apa-apanya itu. Walaupun istana Hasan Bolkiah itu semuanya berlapisan emas, tidak ada, belum 1% itu. Nah, ini akan disediakan istana arduhas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Bayangkan seluas langit dan bumi itu berkumpul orang-orang yang beriman, yang waktu di dunia dia mengumpulkan bekal untuk mencapai itu. Tapi sebaliknya, orang-orang di dunia sibuk dengan dunia, hanya dunia, sehingga dia tidak sempat bertafakkur kepada Allah, zikrullah. Nah, ini orang yang seperti ini justru akan sengsara di akhirat, akan dimasukkan ke dalam api yang menyala. Jangan dikira apinya sama dengan api dunia. Tidak ada apa-apanya, lahar yang panas sekian ribu derajat. Kalau dibandingkan dengan api neraka, itu tidak ada apa-apanya. Bayangkan, kita akan dimasukkan ke sana dalam keadaan hidup, tidak dimatikan, hancur diutuhkan lagi, dimasukkan lagi, hancur dimasukkan lagi, begitu terus sampai dosa kita terhapus. Jadi kita tidak ingin yang demikian. Oleh sebab itu, marilah kita introspeksi diri. Sampai di mana amal kita? Sudah seberapa ibadah kita yang kita kumpulkan? Di tahun baru 2024 ini, mari kita memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, memperbanyak introspeksi diri, sehingga kita meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah. Demikian khutbah yang pertama, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Subhanallahu azim. Hadirin yang saya muliakan, kita yang hadir saat ini di rumah Allah ini adalah orang yang paling beruntung. Mengapa saya katakan demikian? Yang pertama adalah, sementara banyak dari saudara-saudara kita yang mengatakan dia beriman, tapi tidak sempat untuk sholat Jumat.
Bukan tidak sempat, tidak menyempatkan. Mengapa demikian? Karena sibuk, seperti yang saya katakan, sibuk dengan dunia. Sibuk cari uang. Sibuk cari kekayaan. Kalau kita pikir-pikir, dapat uang, dapat kekayaan, apakah itu bisa menolong kita di akhirat? Tidak bisa. Apakah itu kekal? Tidak. Kalau kita sudah mempunyai harta yang menumpuk, itu tidak akan kita bawa. Itu jatahnya orang hidup. Jatahnya kita hanya 3 lapis kain kafan. Itu jatah kita. Tikar jelek pun itu dibawa lagi oleh keluarga pulang. Cewek yang harganya tidak sampai 100.000 yang menyelimuti kita masuk ke dalam yang lain, itu dibawa pulang lagi. Apa yang kita banggakan, yang kita harapkan dengan harta kita? Jadi beruntunglah kita. Kita masih menyempatkan diri untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala agar umur kita bermanfaat. Seperti yang saya katakan tadi, mari sisa umur kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang berbahagia ini nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang kedua. Mari kita tutup sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.